I wish we were big and strong, and the world couldn't hurt us. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain film yang masih fresh di tahun 2021 yang berjudul Clifford the Big Red Dog. Nah, film ini menceritakan seekor anjing yang berubah menjadi besar karena rasa sayang dari bocah yang kesepian. So, yang penasaran, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Scene diawali dengan seekor induk anjing dan anak-anaknya. Tiba-tiba datang petugas penampungan hewan, mereka membawa induk beserta anak-anak anjing tersebut. Ternyata ada salah satu anak anjing yang tidak terbawa, yaitu Red Dog. Kemudian di sisi lain di sekolah ada seorang anak bernama Emily. Dia dibully oleh teman-temannya karena dia hanya anak beasiswa di sana. Sesampainya di rumah, dia cerita tentang kejadian di sekolah kepada ibunya bernama Maggie. Maggie sangat sibuk bekerja hingga dia harus keluar kota beberapa minggu. Maka dari itu Maggie memberitahu Emily dia akan ditemani oleh adiknya bernama Casey. Lalu Emily pergi untuk mengumpulkan kaleng-kaleng bekas dari tetangganya karena dia sangat peduli dengan lingkungan. Kembali ke Red Dog, dia berhasil keluar dari gudang dan mencari ibunya di jalanan. Tapi dia malah berebut makanan dengan seekor burung. Lalu tiba-tiba seorang bapak tua mendatanginya bernama Brightwell. Dan dia membawa Red Dog nih. Di sini Emily sudah selesai mengumpulkan kaleng bekas. Dia berpisah dengan Maggie yang akan berangkat ke luar kota. Lalu datanglah paman Casey. Maggie menitipkan Emily ke Casey, yang sebenarnya Emily tidak senang bersama si Casey karena tak bisa mengurus dirinya. Keesokan harinya Emily berangkat sekolah. Dia melihat tenda penyelamat hewan lalu mendatanginya. Di sana dia disambut oleh Brightwell yang tadi membawa Red Dog. Di sini dia mengajaknya masuk ke dalam stand. Dan di sana Emily melihat anjing menggemaskan, yaitu Red Dog. Emily ini sangat menyukai Red Dog dan ingin memeliharanya. Tapi paman Casey melarangnya dan mengembalikan Red Dog kepada Brightwell. Saat di sekolah, Emily yang membawa kaleng bekas untuk penggalangan dana malah dibully oleh teman-temannya karena Emily terlalu peduli lingkungan. Namun salah satu anak bernama Owen mencoba menghibur Emily dan sangat bangga dengan apa yang dilakukan Emily. Pulang sekolah, Emily yang penasaran dengan Tuan Brightwell, dia mencari informasi nih Brightwell di Mbah Google. Tapi di situ dia tidak menemukan informasi apapun. Tiba-tiba tasnya bergerak dan pas dibuka ternyata itu adalah Red Dog. Hey, it's okay. You're gonna think I stole you. Di sini Emily sangat kaget karena Red Dog ada di dalam tasnya dan sekaligus senang. Di sini kemudian dia menamainya Clifford. Emily meminta Clifford tetap diam di kamar agar tidak ketahuan oleh paman Casey. Tapi Clifford malah pergi ke dapur untuk mencari makanan. Terlihat paman Casey yang sedang menyiapkan makanan. Clifford mundar-mandir mengambil daging dan ketahuan nih oleh paman Casey. Di sini Emily pun dimarahi oleh Casey dan Emily berusaha meminta izin untuk memeliharanya, tapi tetap nggak diizinin nih dan Clifford hanya boleh menginap 1 hari saja. Saat di kamar, Emily sedih melihat videonya yang membawa kaleng bekas dibuat bahan lelucon teman sekolahnya. Di sini sambil memeluk Clifford dia berkata, seandainya kita besar dan kuat maka dunia tidak akan bisa melukai kita. Terlihat dari luar Brightwell memandangi kamar Emily dan tersenyum. Paginya saat Emily bangun dia terkejut nih melihat Clifford yang menjadi sangat besar seperti raksasa. Namun perilaku Clifford masih sama seperti anjing kecil.
Di sini Emily mencoba memberitahu Casey, namun Casey tidak mendengarkan apa yang dikatakan Emily. Dan di saat Casey keluar menemui Clifford, dia terkejut melihat Clifford yang raksasa. Thing is tiny. It's completely plausible that I would. Yeah, I think something happened then. You think? Tiba-tiba Maggie menelpon Casey dan mereka berdua berusaha membuat Clifford tetap diam agar tak ketahuan oleh Maggie. Setelah itu pemilik apartemen yaitu Tuan Packard datang untuk memperbaiki pipa. Di sini mereka kebingungan untuk menyembunyikan Clifford karena peraturan di sana tidak boleh memelihara hewan. Nah, di saat Tuan Packard masuk, untungnya Clifford sudah disembunyikan di kamar Emily. Tapi Tuan Packard tetap curiga melihat kekacauan di rumah itu. Yeah, I think I found. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua berhasil menyembunyikan Clifford. Lalu Emily mempunyai ide nih agar Clifford dibawa ke dokter dan diperiksa. Di sini Casey pun menyetujuinya. Kemudian mereka membawa Clifford ke mobil box Casey. Tidak sengaja Owen melihat Emily di sana. Dan betapa kagetnya Owen melihat Clifford. No, nothing you see here, folks. Just a big red puppy. Nothing. Nah, di saat mau berangkat, Clifford melihat bola di lapangan. Dia langsung memainkan bola tersebut. Yang ternyata di dalamnya ada orang. Semua orang tertarik melihat Clifford nih dan mereka berkumpul untuk memotretnya. Nah, di sisi lain, di perusahaan bioteknologi LifeGrow terlihat Zack tidak puas nih dengan hasil penelitian di sana. Lalu asistennya memberikan informasi tentang Clifford yang sedang viral di sosial media. Melihat itu, Zack mempunyai ide dan meminta karyawannya menemukan Clifford agar bisa diteliti. Nah, di dokter hewan, Clifford masih jadi pusat perhatian di sana. Saat dokter hewan mencoba memeriksa Clifford, dia merasa kebingungan melihat anjing sebesar itu. No problem. I'm just gonna write. Clifford. Dokter mengatakan kalau Clifford sangat sehat dan baik-baik saja. Setelah itu di tempat administrasi karyawan di sana mengatakan soal Brightwell. Ternyata sebelumnya ada beberapa hewan yang aneh dan unik yang ternyata mereka dapatkan dari Tuan Brightwell. Di sini Emily teringat soal Stan Brightwell saat pertama kali dia bertemu, yaitu di lapangan sekolah. Dan otomatis ada informasi Brightwell di sekolah. Kembali ke Zack, dia menemukan keberadaan Clifford dan informasi tentang Emily. Dengan cepat, Zack langsung datang ke apartemen Emily. Di sana, dia bertemu Tuan Packard. Zack langsung menanyakan Clifford dan Emily. Di sisi lain, Casey dan Owen berhasil masuk ke dalam sekolah untuk menyalin data Brightwell. Clifford yang berada di mobil box berhasil keluar dan dia masuk ke dalam sekolah dan menemui Emily yang sedang dibully. Di sini, semua murid di kantin melihat Clifford yang viral ternyata anjing milik Emily. Mereka semua langsung bersikap baik nih kepada Emily. Dan Emily menjadi pusat perhatian, sedangkan Florence yang sering membulinya dipermalukan di sana. Singkat cerita, akhirnya mereka pulang ke rumah dan ternyata di depan pintu apartemen digembok dan ada selembaran bahwa mereka diusir karena melanggar peraturan di sana. Di sisi lain, Clifford yang berada di luar dengan Owen, dia mendengar suara seseorang teriakan minta tolong. Dengan cepat Clifford langsung menolongnya. You just got fetched by a. Di sini Clifford berhasil menyelamatkannya dan semua orang di sana kagum dengan Clifford. Saat Emily keluar, dia mengembalikan flashdisk milik Owen karena tidak bisa masuk ke dalam rumah untuk membuka file tersebut. Lalu di sini Owen meminjamkan laptop seseorang dan mendapatkan informasi nih bahwa besok Tuan Brightwell berada di rumah sakit Benedict. Kemudian Zack datang menemui Emily. Dia berpura-pura bahwa Clifford adalah anjing penelitiannya yang kabur dari lab. Secara bersamaan, karyawan Zack memasukkan chip ke dalam tubuh Clifford. Emily yang sadar bahwa Zack berbohong, dia menyuruh Clifford untuk kabur. Para tetangganya pun ikut membantu pelarian Clifford yang dikejar karyawan Zack. Sementara Emily dan Owen membawa Clifford dengan menaiki mobil milik Casey. Dengan terpaksa, Emily menyetir mobil di sini. Safe and illegal. That's two persons. I am sure we're fine. No, we're not fine. We're crashing. Be cool. Oh, man. Take a look.
Sampai akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran Zack dan sampai di tempat tinggal Owen. Tidak lama kemudian, Casey datang lalu dia ditelepon oleh Maggie karena mendapatkan laporan bahwa Emily tidak masuk sekolah. Malam harinya di tayangan TV terlihat Zack bersama polisi. Di sini dia memberi imbalan untuk orang yang menemukan Clifford anjingnya, lalu mengembalikannya agar tidak membahayakan orang. Kemudian ayah Owen yang seorang pengusaha datang. Melihat masalah yang dihadapi Emily, ayah Owen menawarkan untuk membawa Clifford ke kebun binatang miliknya di China. Mendengar itu, Emily tidak setuju dengan rencana ayah Owen. Tapi di sini Casey mencoba meyakinkan Emily karena itu yang terbaik untuk mereka. Lalu Emily mengatakan bahwa dia sudah sangat menyayangi Clifford. Akhirnya Casey pun setuju untuk membawa Clifford kepada Brightwell. Tapi jika tidak menemukan Brightwell, Emily harus merelakan Clifford dibawa ke China. Besok paginya, Casey dan Emily mendatangi rumah sakit untuk menemui Tuan Brightwell. Tapi ternyata dia mendapatkan informasi bahwa Tuan Brightwell baru saja meninggal. He was so kind and Clifford. I can't believe hope. Karena polisi sudah mengetahui keberadaan mereka, dengan cepat mereka pergi dari sana. Di perjalanan, Casey meyakinkan Emily untuk merelakan Clifford dibawa ke China. Singkat cerita, sampailah mereka di pelabuhan bertemu dengan ayah Owen. Sebelum Clifford pergi, Emily salam perpisahan dengan anjing kesayangannya. It's big. And there are no I don't like things that are different. I think he's trying to be small. You down, Clifford. I thought I could save you strong. Remember? I love you with all my heart! Clifford pun akhirnya berangkat dengan menaiki kapal. Besoknya, berita tentang Emily dan Clifford ada di berita. Di sini Maggie pun melihat berita tersebut. Keesokan harinya, Casey mencoba menghibur Emily. Lalu ada pesan dari rumah sakit mengenai upacara peringatan Tuan Brightwell. Dan ternyata pas dilihat itu bukan foto Tuan Brightwell. Yang kemungkinan besar Tuan Brightwell masih hidup. Di sini Emily pun sangat senang. Tiba-tiba datanglah Owen yang menginfokan tentang Tuan Brightwell yang berada di Manhattan Bright Park. Salah satu tetangga Emily memanggil mereka untuk melihat berita di TV. Ternyata Clifford telah ditangkap oleh polisi dan akan diberikan ke lab perusahaan milik Zack. Mendengar itu, Emily tidak tinggal diam. Dia harus menyelamatkan Clifford. Dibantu dengan Casey, Owen dan para tetangganya merebut Clifford dari Zack. Sementara di perusahaan lab, Zack sedang diwawancari oleh para wartawan. Terlihat Emily dan lainnya sudah sampai di sana. Dengan cepat mereka semua menyelinap masuk ke dalam lab untuk menyelamatkan Clifford. Security inside the building! Go. What's going on? Look, it's a cute sheep. Holy sheep. Setelah melewati rintangan dan membuat kekacauan, akhirnya mereka semua sampai ke dalam lab. Terlihat Clifford sangat senang bertemu dengan Emily lagi. Kemudian Emily dan Clifford keluar dari gedung untuk menemui Tuan Brightwell yang ada di taman. Di sini kejar-kejaran pun terjadi di tengah kota. Go! The Lycro facility in the strangest chase I see red. Di sisi lain, Casey mengambil alih reporter TV. Di sini dia mengatakan nih bahwa Clifford dari awal milik Emily dan Zack lah yang mencoba merebutnya. Maggie pun melihat aksi Casey tersebut. Amount to anything. I would like to point out that only Mr. Bemis, you can kiss my Manhattan Bridge Park. We got pasta. Ternyata aksi kejar-kejaran mereka disiarkan secara live. I mean, this is crazy. Hingga akhirnya Emily dan Clifford berhasil sampai ke taman dan bertemu Tuan Brightwell. Tapi kenyataannya Tuan Brightwell tidak bisa membuat Clifford kembali menjadi kecil. Di sini dia berkata karena cinta Emily lah yang membuatnya menjadi besar dan hanyalah cinta Emily yang akan menyelamatkannya.
Lalu datanglah polisi untuk menangkap Clifford dan semua orang pun berkumpul di sana. Di sini Emily yang bingung meminta bantuan Brightwell. Lalu dia menyarankan Emily untuk meyakinkan semua orang. Kemudian dengan keberaniannya Emily meyakinkan semua orang di sana bahwa Clifford tidak jahat. Dia hanya bertubuh besar yang berbeda dari anjing lainnya. It doesn't mean that it's okay to be... Elizabeth. Someone who changed the world. If Clifford was just... We've got to stand up for him. Emily's right. Emily meminta semua orang untuk tidak mengganggu Clifford lagi, dan Emily hanya ingin menjaga Clifford, anjing kesayangannya. Di sini semua orang yang mendengar perkataan Emily mereka tersentuh dan mendukung Emily. Begitu juga Maggie yang merasa bangga kepada anaknya. Lalu di sini datang Zack, dia meyakinkan bahwa Clifford miliknya sejak lahir dan meminta polisi untuk mengecek chip yang ada di dalam tubuh Clifford sebagai bukti. Nah, saat dicek oleh polisi, Yeah. Emily Elizabeth Howard. ternyata chip tersebut tertulis nama Emily Elizabeth. Di sini Zack pun kaget dan tak percaya, hingga akhirnya dia dibawa oleh polisi. Di sini Tuan Brightwell pergi setelah menyelesaikan tugas membantu Emily. Lalu Emily dihampiri oleh Maggie yang sangat bangga kepadanya. Tidak lupa nih, Emily berterima kasih kepada pamannya yaitu Casey. How do you know so much stuff? Okay. Lalu semua orang berkumpul dan berfoto bersama. Di akhir film diperlihatkan Emily yang sangat bahagia karena memiliki Clifford di sampingnya. Akhirnya film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita dari film Clifford the Big Red Dog. Gimana Sleeper kalau kalian punya hewan peliharaan sebesar Clifford tadi? Pastinya lucu ya, dan tentunya bakal jauh lebih repot nih karena ukurannya yang sangat besar. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.